Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Lestari dengan NIM 07112823281139 dari kelas E5 Indralaya, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Yang terhormat kepada Ibu Alvina Septiani, SAPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik. Baik, di sini saya akan mereview kembali atau membahas kembali tentang materi yang sudah dijelaskan pada minggu pertama, yaitu RPS pertama tentang keuangan publik. Yang pertama itu ada pengertian keuangan negara. Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu yang menjadi milik negara dalam pelaksanaan hak dan juga kewajiban tersebut. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan juga kewajiban tersebut. Keuangan negara itu mencakup kebijakan fiskal, moneter, serta pengelolaan kekayaan negara yang dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama ada hak negara, di mana hak negara itu memungut pajak, mengedarkan uang, dan juga melakukan pinjaman. Yang kedua yaitu kewajiban negara, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik dan juga membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Yang ketiga yaitu penerimaan dan pengeluaran negara, meliputi pajak, PNBP, hibah, dan juga belanja negara. Yang keempat yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah, yaitu pajak daerah, retribusi, dana perimbangan, serta belanja pembangunan dan pelayanan publik. Yang kelima yaitu kekayaan negara, termasuk kekayaan yang dipisahkan dan yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak lain. Materi selanjutnya yaitu bidang pengelolaan keuangan negara, terbagi dalam 3 subbidang. Yang pertama yaitu pengelolaan fiskal, yaitu pengelolaan ini mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk stabilisasi ekonomi, distribusi dana, dan juga alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu pengelolaan moneter, dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga yaitu pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang hubungan keuangannya itu tidak langsung dengan APBN. Materi selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan keuangan negara. Adapun menurut ahli, yaitu menurut Musgrave, tujuan pengelolaan keuangan negara itu meliputi yang pertama ada mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di mana ini mengatur mekanisme harga melalui kebijakan pajak dan juga belanja negara. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas ekonomi, yaitu mengatasi inflasi dan deflasi melalui kebijakan anggaran. Yang ketiga yaitu merealokasi sumber ekonomi, di mana mengoptimalisasikan sumber daya ekonomi. Yang keempat ada redistribusi pendapatan, di mana kebijakan fiskal ini untuk menciptakan keadilan ekonomi. Materi yang kelima yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan negara, di mana presiden ini memiliki kekuasaan umum dalam pengelolaan keuangan negara yang didelegasikan kepada yang pertama yaitu Menteri Keuangan, atau di mana menteri ini melakukan pengelolaan aset dan juga kewajiban negara. Yang kedua yaitu menteri atau pimpinan lembaga, dia melakukan pengelolaan anggaran dan juga barang. Yang ketiga yaitu gubernur atau bupati atau wali kota, dia melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dan yang keempat yaitu Bank Indonesia, di mana dia mengelola kebijakan moneter dan juga sistem pembayaran. Materi yang selanjutnya yaitu ada asas umum pengelolaan keuangan negara. Yang pertama itu ada akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana akuntabilitas ini yaitu pertanggungjawaban keuangan kepada rakyat. Kedua yaitu ada profesionalitas, di mana mengutamakan kompetensi dan juga keahlian. Yang ketiga proporsionalitas, di mana keseimbangan hak dan juga kewajiban. Yang keempat keterbukaan, yaitu akses masyarakat terhadap informasi keuangan negara. Terus yang kelima yaitu pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK yang independen. Materi selanjutnya yaitu tugas
negara dalam perekonomian. Yang pertama ada kerangka hukum, yaitu mengatur aktivitas ekonomi secara adil, dan yang kedua yaitu distribusi sumber daya, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga stabilisasi atau stabilitas ekonomi, di mana kebijakan fiskal dan moneter ini mengaturnya. Terus yang keempat yaitu penyediaan barang publik, yaitu infrastruktur dan layanan dasar. Yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dari investasi dan juga perkembangan teknologi. Dan materi yang terakhir yaitu perbedaan pengelolaan keuangan pemerintahan dan juga non-pemerintah, di mana pemerintah yaitu berdasarkan anggaran yang disusun sesuai penerimaan negara, fokus pada pelayanan publik dan juga pembangunan. Dan untuk sektor swasta yaitu mengelola keuangan berdasarkan anggaran internal dengan tujuan untuk memperoleh laba. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.